menceritakan alur cerita dari sebuah series Korea yang berjudul Big Hero Class. Series ini diadaptasi dari webtoon. Jadi singkatnya, drama ini akan menceritakan seorang anak SMA yang mempunyai kepribadian pendiam. Tetapi anak tersebut sangat pintar di sekolahnya. Hingga suatu ketika dirinya mulai dibully oleh para berandalan-berandalan di kelasnya. Jadi penasaran dengan alur ceritanya? Mari kita simak video ini sampai habis. Cerita berfokus pada seorang anak SMA yang bernama Siun. Dia adalah murid terpintar di kelasnya. Siun mempunyai kepribadian pendiam dan tidak banyak bicara. Kerjaannya tiap hari hanya belajar, dan belajar. Bahkan Siun juga tidak mempunyai teman satupun di sekolahnya, karena semua orang membenci Siun yang begitu pintar. Karena kurangnya rasa bergaul dengan orang lain, Siun meskipun mendapatkan penghargaan, tidak ada teman-temannya yang menghargainya. Berbeda dengan seorang murid yang bernama Yongbin, di mana ketika Siun juara satu lomba matematika, tidak ada teman-temannya yang bertepuk tangan. Sedangkan Yongbin yang mendapatkan juara ketiga, mendapatkan aplaus dari semua para temannya. Jadi Yongbin ini termasuk murid yang tergolong berandalan di kelasnya, tetapi masih mempunyai otak yang cukup pintar. Tidak sedikit murid-murid di kelasnya yang mendapatkan intimidasi dari kelompok Yongbin. Bahkan mereka juga memanfaatkan murid lain untuk menghasilkan uang. Kemudian Yongbin mencoba untuk mengganggu Siun ketika sedang belajar. Hal itu karena Yongbin iri telah kalah dari Siun dalam lomba matematika. Namun meskipun Siun pendiam dan tidak punya teman, Siun tidak pernah takut dengan mereka. Bahkan Siun juga tidak peduli ketika mendapatkan ancaman dari Yongbin. Hingga tiba-tiba tim olahraga baseball mendatangi kelas mereka, di mana mereka mencari seseorang yang bernama An Sun Ho. Kedatangan mereka berniat untuk balas dendam karena temannya telah dipukuli oleh seorang yang bernama An Sun Ho. Namun meskipun mereka datang rame-rame dan membawa pemukul baseball, Sun Ho yang seorang mantan atlet MMA ternyata bisa mengalahkan mereka semua dengan cukup mudah dan santai. 일로와. 개새끼! 나 때문? 미안하다. Ketika pulang sekolah, Siun memberikan sertifikat penghargaannya kepada ayahnya. Tentu ayahnya sangat bangga dengan pencapaian anaknya tersebut. Namun Siun tidak merasa bangga sedikit pun, karena Siun masih merasakan kesepian di dalam keluarganya. Jadi Siun sekarang hidup bersama dengan ayahnya saja, karena ternyata orang tuanya sudah bercerai. Dari situlah Siun tidak mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya yang semestinya, karena ayahnya juga sangat sibuk dengan pekerjaannya. Sedangkan untuk ibunya, Siun adalah seorang guru yang melakukan live untuk metode pembelajaran. Dan karena sulit untuk bertemu dengan ibunya, Siun tiap hari hanya bisa menonton siaran ulang dari ibunya. Itulah yang membuat psikologi dari Siun menjadi orang pendiam dan tidak terbuka dengan orang lain. Esok harinya seperti biasa, Siun datang sangat pagi dan melihat Sun Ho yang selalu tidur di sekolah. Pada hari itu adalah pelajaran olahraga, di mana secara tiba-tiba baju olahraga Siun menghilang. Siun yakin bahwa itu adalah perbuatan dari Yongbin, sehingga pada akhirnya Siun harus ikut olahraga dengan memakai kaos seragam. Jadi meskipun Siun ini adalah anak yang pintar dari segala mata pelajaran, tetapi Siun mempunyai kelemahan di pelajaran olahraga. Setelah olahraga, Siun dengan berani mendatangi kelompok dari Yongbin tanpa rasa takut sedikit pun, dan dengan tatapan yang tajam, Siun menyuruh Yongbin untuk berhenti mengganggunya. Namun karena merasa direndahkan, akhirnya mereka mencekik Siun dan mengancamnya. Tetapi untungnya tiba-tiba ada guru yang datang, sehingga dengan refleks mereka menghentikannya dan mengatakan bahwa mereka sedang bermain-main. 한태야, 뭐야? 장난 아니야. 우리 벌점 받으면 안 되잖아. 장난 마세요. 한 번만 더 그래봐. Kemudian di kelasnya mereka kedatangan seorang murid pindahan yang bernama Bum Seok. Dia adalah murid pindahan dari sekolah SMA yang terkenal kaya. Namun Bum Seok tidak ingin bercerita lebih detail bahwa dirinya memang dari anak orang kaya, karena Bum Seok takut akan dimanfaatkan.
Hingga tiba-tiba Siyun datang dan mengusir Yongbin karena Yongbin telah menduduki tempat dari Siyun. Terjadilah ketegangan di antara mereka hingga Siyun mengambil pulpen untuk berjaga-jaga jika dirinya mendapatkan serangan. Namun tiba-tiba Sunho marah dan menyuruh kelompok Yongbin untuk diam karena Sunho merasa terganggu di saat dirinya sedang tertidur di kelas. 형 자도 돼? 응? 나대지 마라. Di malam harinya seperti biasa kelompok dari Yongbin bersenang-senang di klub malam. Tidak hanya itu, mereka juga memesan sebuah narkoba. Itulah yang dilakukan mereka setiap harinya. Kemudian Yongbin menemui sepupunya yang tidak lain adalah kurir narkoba tersebut. Yongbin menanyakan apa yang akan terjadi jika fentanyl atau narkoba yang ia beli dioleskan ke kulit. Dan ternyata efeknya akan membuat orang menjadi bingung, pusing, dan pandangan kabur. Serta lebih parahnya akan menyebabkan muntah-muntah. Di esok harinya sebuah ujian uji coba akan dilakukan. Seperti biasa, Sihun sudah mempersiapkan semuanya dengan matang. Berbeda dengan Yongbin yang datang terlambat. Kemudian Yongbin meminta Bum Seok untuk ikut dengannya karena wali kelasnya ingin bertemu dengan Bum Seok. Dan nyatanya Bum Seok dibawa ke sebuah kantin di mana Yongbin meminta Bum Seok untuk menempelkan fentanyl ke leher Siyun di saat ujian nanti. Dan karena ketakutan Bum Seok tidak bisa berbuat apa-apa dan terpaksa menuruti keinginan dari Yongbin. Baru saja ujian dimulai, Bum Seok yang duduk di belakang Siyun dengan berani menepuk leher Siyun. Bum Seok beralasan bahwa ada lalat di lehernya. Awalnya Siyun marah, namun karena mendapatkan teguran dari guru, pada akhirnya Siyun mulai fokus kembali untuk mengerjakan ujian. Baru beberapa soal saja Siyun mengerjakan ujian, tiba-tiba pandangannya mulai kabur. Pikirannya juga tidak bisa fokus, sehingga seketika Siyun meninggalkan ujiannya dan berlari ke kamar mandi. Di saat kembali ke kelas, Siyun menyadari bahwa ada fentanyl di lehernya. Ia pun seketika menamparkan pipinya sendiri dan membuat seisi kelas kaget dan fokus kepada Siyun. Itu semua Siyun lakukan agar dirinya bisa kembali fokus ke dalam pikirannya. 아니에요. Di saat ujian telah selesai, ujian pun mulai dikoreksi. Di sini Siyun mulai menyadari bahwa jawaban ujiannya ada yang salah, di mana hal tersebut ternyata membuat Siyun sangat frustasi. Maka dari itu Siyun beranjak dari duduknya sambil membawa pulpen dan menyerang Yongbin tanpa ampun. Siyun juga menusuk temannya Yongbin menggunakan pulpen. 뉴턴 제2법칙. 수 있다, 알지? 내가 부탁했잖아. Pada akhirnya Yongbin pun tergeletak dengan muka yang penuh darah. Semua seisi kelas tidak ada yang berani melerainya. Hingga di saat Siyun ingin menginjak muka dari Yongbin, tiba-tiba Sunho melerainya dan melemparkan Siyun. Karena Sunho menganggap hal tersebut sudah berlebihan. Sedangkan Siyun yang tidak terima kemudian mengambil kursi untuk melawan Sunho. Tapi sayangnya Sunho bisa mengatasinya hingga tiba-tiba ada guru yang datang. 너 이게 지금 뭐 하는 짓이야? 정말 죄송합니다. 빨리! Dari kejadian tersebut, Yongbin harus dirawat di rumah sakit. Sedangkan Yisun dibawa oleh gurunya untuk meminta maaf kepada orang tua dari Yongbin. Namun ibunya Yongbin yang tidak terima terus memarahi Siyun. Dari sinilah Siyun menjelaskan semuanya, bahwa dirinya telah diberi obat fentanyl oleh Yongbin di saat ujian tadi. Awalnya Yongbin mengelak itu bukanlah miliknya. Namun Siyun membuktikan dengan menggeledah tasnya dan benar saja bahwa ada obat fentanyl sekotak di dalam tasnya Yongbin. Ibunya yang mengetahui hal tersebut tidak bisa berkata apa-apa dan pada akhirnya pihak sekolah terpaksa memindahkan Yongbin ke sekolah lain dan merahasiakan penggunaan narkoba oleh siswanya di sekolah agar tidak mencoreng nama sekolah. Setelah pulang sekolah, Yisun tidak menceritakan kejadian yang telah menimpanya. Ayahnya sebenarnya juga curiga bahwa Siyun telah berkelahi, namun tidak ada rasa kepedulian sama sekali dari ayahnya. Tetapi ayahnya menganggap hal tersebut adalah hal yang biasa dilakukan oleh para remaja. 준비가 뭐야? Di
Di esok harinya dua teman Yongbin mendatangi Yisun dengan penuh amarah. Mereka mengajak Yisun untuk bertemu di saat pulang sekolah. Namun seperti biasa tanpa rasa takut sedikit pun, Yisun justru ingin bertemu di saat itu juga, tidak perlu menunggu jam pulang sekolah. Dengan muka yang penuh rasa balas dendam, mereka pun akhirnya bertemu di kamar mandi. Yisun kemudian menutup pintu kamar mandi agar tidak ada orang yang melihatnya. Tidak lupa Yisun juga membawa senjata andalannya, yaitu pulpen. Di mana satu persatu langkah dari Yisun ternyata membuat kedua orang tersebut ketakutan. Ditambah lagi mengingat kegilaan dari Yisun yang di luar kendali semakin membuat mereka hanya terdiam. Namun nyatanya Yisun tidak ingin melawan mereka, justru Yisun meminta mereka untuk tidak mengganggunya lagi. 총을 울린다. 총을 울린다. 부탁이다. Di saat keluar dari kamar mandi, semua murid pun kagum terhadap Yisun karena mereka menganggap Yisun telah mengalahkan anak buah dari Yongbin. Dari sinilah semakin membuat Yisun kesal karena mereka tiba-tiba sok kenal, sok akrab dengan Yisun. Padahal tiap hari di kelasnya mereka tidak memperdulikan Yisun, bahkan tidak menganggap keberadaannya. Sedangkan di sisi lain Yongbin sedang dijenguk oleh sepupunya yang kemarin. Di sana Seokdae sudah memperingatkan Yongbin untuk tidak berlebihan melakukan sesuatu. Kemudian Yongbin meminta Seokdae untuk menghabisi Yisun, di mana Yongbin akan membayar Seokdae jika mau untuk melakukan pekerjaan tersebut. Di malam harinya di saat Yisun pulang dari sekolah, ia tak sengaja bertemu dengan Sohun yang sedang bekerja paruh waktu. Jadi Sohun ini selain bersekolah, dirinya juga bekerja paruh waktu sebagai kurir makanan di sebuah kedai. Setiap pulang dari sekolah, Sunho selalu mencari uang demi kebutuhannya. Karena Sunho sudah tidak mempunyai orang tua dan hanya tinggal bersama dengan neneknya saja. Tetapi Sunho tidak pernah pulang. Dirinya lebih memilih untuk tidur di sekolah setiap pulang kerja tengah malam. Hal itu dilakukannya karena Sunho akan terlambat bersekolah jika harus tidur di rumah. Setelah mengetahui kehidupan dari Sunho, sekarang Yinsun sudah tidak lagi membangunkannya di setiap pagi hari di kelasnya. Ia menghargai usaha kerasnya dan membiarkan untuk tetap tidur sebelum semua murid datang. Dari sinilah hubungan mereka pun mulai semakin dekat. Tetapi seperti biasa Yisun masih jutek dan tidak terbuka dengan orang lain. 내가 먹는데. 술 먹지 마. 잘 먹을게. 우리 할머니가 대학은 못 가도 연락 2개는 잡히다. 네가 할 말은 아니야. Sedangkan di sisi lain Yongbin bertemu dengan Seokdae untuk membicarakan pekerjaan yang sebelumnya. Jadi Seokdae ini merupakan salah satu anggota rentenir yang meminjam dan menagih hutang. Jadi apapun pekerjaannya menghasilkan uang banyak, maka dia akan melakukannya. Di saat pulang sekolah, Bum Seok mencoba untuk meminta maaf kepada Yisun atas perbuatannya yang sebelumnya. Di mana Bum Seok juga akan mengikuti Yisun ke sekolah lain untuk melakukan semacam pelajaran tambahan. Namun Yisun mengabaikannya. Hingga tiba-tiba Yisun dicegat oleh kelompok Yongbin dan kelompok dari Seokdae. Mereka pun akhirnya membawa Yisun pergi bersamanya. Sedangkan Bum Seok yang tak sengaja melihatnya, melaporkan kejadian itu kepada Sunho. Awalnya Sunho tidak peduli karena itu bukan urusannya, dan Sunho sendiri juga akan pergi untuk bekerja. Namun ketika Bum Seok akan membayar 2 kali lipat dari gaji kerjaannya. Seketika Sunho berubah pikiran dan bergegas untuk mencari keberadaan dari Siyun. Di tempat yang sepi, Siyun mendapatkan tekanan dari para rentenir tersebut. Namun Yisun yang merupakan tipikal orang yang selalu memperkirakan dan memperhitungkan tindakan yang akan diambil. Yisun pun ternyata berhasil mengelabui dan melawan mereka semua. Tapi sedikit kelengahan dari Yisun membuat ia mendapatkan serangan. Dan dari sinilah Yongbin mencoba untuk membalaskan dendamnya dengan menghajar Yinsun tanpa ampun. Bahkan Yongbin juga ingin melukai tangannya Yisun agar ia tidak bisa belajar. Tetapi tiba-tiba Sunho datang untuk menyelamatkan Yisun. Dengan keahliannya Sunho berhasil menumbangkan Yongbin dan teman-temannya. Tetapi urusan mereka belum selesai, di mana Seokdae mencoba untuk melawan Sunho 1 lawan 1. Sedangkan Yongbin yang melihat Yisun sendirian, mereka kembali mencoba untuk menghajarnya. Keadaan pun semakin menegangkan, di mana Yongbin akan menyerang Yisun menggunakan botol. Sedangkan Sunho sendiri tidak bisa menghentikannya karena dihadang oleh Seokdae. Tetapi untungnya tiba-tiba Bum Seok datang untuk menyelamatkan Yisun.
아, 한 건 했네. 야, 다구리 치면 안 쪽팔리냐? Dan pada akhirnya Seok Dae pun pergi dan melepaskan Yesun dan yang lainnya. Sedangkan Yong Bin tidak bisa berbuat apa-apa dan hanya terdiam mengalami kekalahannya kembali. Dari kejadian ini mereka bertiga pun mulai menjadi teman dekat. Sun Ho pun membawa Bum Seok dan Yesun ke tempat kedai di mana Sun Ho bekerja. Sun Ho juga menyuruh mereka berdua untuk membantunya dalam bekerja karena atas kejadian tadi Sun Ho harus terlambat bekerja. Pada akhirnya mereka pun menghabiskan malamnya di tempat tersebut dengan makan malam bersama. Ya meskipun seperti biasa Yesun masih belum terbiasa dengan sebuah kebersamaan. 그런 건지는 몰랐어. 아우, 씨. 아, 배고파. 그렇게 먹으면 맛있어? 아, 얘가 진짜 뭘 모른다. 음식은 이렇게 손맛으로 오는 거야. 아. Dari apa yang telah terjadi sebelumnya, ternyata bos dari rentenir tersebut sangat marah besar. Oke, mungkin itu saja untuk pembahasan video kali ini. Jangan lupa like ya guys agar dilanjutkan untuk pembahasan keduanya. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton sampai habis. See you next time. Ditunggu untuk video-video selanjutnya.